Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi berjumpa bersama dengan saya pada mata kuliah Hukum Ziswaf. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan CWLS atau Cash Wakaf Link Sukuk. Nah, Cash Wakaf Link Sukuk ini atau CWLS ini merupakan salah satu perwujudan program wakaf produktif dari BWI atau Badan Wakaf Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan juga Bank Indonesia sebagai fasilitatornya. Cash Wakaf Link Sukuk berbentuk investasi sosial di Indonesia, di mana wakaf uang yang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia selaku nadir wakaf melalui lembaga-lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang atau LKS BWU akan dikelola dan ditempatkan pada instrumen sukuk negara atau SBSN, surat berharga syariah negara, yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan atau Kemenkeu dengan jangka waktu 5 tahun. Program ini setidaknya melibatkan 5 stakeholders, diantaranya ada Bank Indonesia sebagai fasilitator, Badan Wakaf Indonesia atau BWI sebagai nadir yang mengelola CWLS, selanjutnya ada Kementerian Keuangan yang berperan sebagai pengelola dana di sektor real. Perolehan bagi hasil dari sukuk oleh BWI akan digunakan untuk program sosial guna dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Misalnya untuk beasiswa putra atau putri masyarakat di daerah terdampak bencana maupun untuk proyek-proyek wakaf yang dimiliki oleh BWI lainnya seperti Rumah Sakit Mata Ahmad Mawardi di Serang. Cash Wakaf Link Sukuk ini diharapkan dapat menjadi salah satu mesin yang mengubah potensi wakaf menjadi manfaat yang terus mengalir untuk kesejahteraan umat. Menurut penjelasan fatwa DSN MUI nomor 137 tahun 2020, diketahui bahwa sukuk adalah surat berharga syariah atau efek syariah yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya atas aset yang mendasarinya. Setelah diterima dana sukuk, ditutupnya pemesanan dan dimulainya penggunaan dana sesuai peruntukannya. Fatwa MUI tersebut memperbarui fatwa sebelumnya, yaitu Fatwa DSN MUI nomor 32 tahun 2002 tentang obligasi syariah sebagai landasan penerbitan sukuk dan upaya mendorong perkembangan sukuk di Indonesia. Pemerintah pertama kali menerbitkan sukuk negara pada tahun 2008 setelah penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. SBSN sendiri merupakan salah satu instrumen pembiayaan APBN dan seiring berjalannya waktu mengalami peningkatan jumlah penerbitan dan menjadi salah satu pilihan pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dari sekian ragam produk SBSN, terdapat salah satu produk yang berfokus pada investasi pengelolaan wakaf. Pengertian wakaf sendiri, menurut Badan Wakaf Indonesia, diartikan sebagai menahan atau berhenti atau diam di tempat. Konsep-konsep itulah kemudian mengartikan makna wakaf sebagai proses menahan sebuah aset agar dijadikan permanen. Pada abad ke-16 diketahui bahwa wakaf tunai atau wakaf uang ini mulai meluas di masyarakat. Lambat laun, wakaf uang kemudian menunjukkan banyak potensi yang bermanfaat di masyarakat. Pemerintah menerbitkan salah satu produk SBSN berupa Cash Wakaf Link Sukuk atau CWLS yang diterbitkan pada tahun 2020. CWLS merupakan SBSN yang diterbitkan dengan skema investasi sosial atau Social Responsible Based Investment dengan cara book building di pasar perdana domestik untuk investasi pengelolaan wakaf uang. Adapun penyaluran imbalan yang diterima dari sukuk wakaf dilaksanakan oleh beberapa nadir yang telah ditunjuk oleh 4 midis atau mitra distribusi. Di antaranya adalah Zisnu, ada BMM, Dompet Duafa, Lazismu, BSM Umat, dan lain-lain. Lazisnu merupakan nadir yang bekerja sama dengan mitra distribusi BRIS dan penyaluran imbalannya digunakan untuk beberapa program sosial. Program-program yang dimaksud adalah pembangunan klinik pesantren, program beasiswa santri duafa, dan bantuan modal UMKM. Sedangkan BMM atau Baitul Mal
Muamalat yang bekerja sama dengan mitra distribusi Bank Muamalat Indonesia mempunyai program sosial yang dibiayai yang berupa BMM Sahabat Usaha Kecil dan Mikro atau UKM yang merupakan program pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis UKM di wilayah-wilayah perkotaan yang kurang mampu. Terdapat pula program beasiswa sarjana muamalat yang dilaksanakan guna mendukung para mustahik untuk menyelesaikan pendidikan pada jenjang sarjana. Sementara itu, Dompet Duafa yang bekerja sama dengan BNI Syariah memanfaatkan imbalan sukuk untuk program-program sosial di sektor kesehatan. Salah satunya adalah program pengobatan pasien duafa, program digitalisasi, dan juga program beasiswa. Program digitalisasi tersebut merupakan program laboratorium digital, pengadaan unit laptop untuk santri-santri dari pesantren Tahfidz Green Lido Sukabumi. Untuk program beasiswa sendiri, terdapat juga program full scholarship yang diberikan untuk santri-santri duafa pesantren Tahfidz Green Lido Sukabumi, meliputi biaya pembelajaran di pesantren, biaya makan, uang saku, dan juga operasional. Sedangkan Lazismu berhasil membiayai beberapa program sosial terkait pendidikan dan juga kesehatan. Di bidang pendidikan, imbal hasil sukuk wakaf ini berhasil membiayai kegiatan peningkatan kesejahteraan guru dan juga tenaga kependidikan. Dan program beasiswa Mentari yang merupakan bentuk beasiswa studi SD sampai SMA untuk mereka yang berprestasi namun dirasa kurang mampu. Sedangkan imbal hasil yang dimanfaatkan untuk membiayai program sosial yang diadakan oleh Badan Wakaf Indonesia atau BWI, yaitu pada program pengadaan mobile screening retina dan katarak untuk Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Penyaluran selanjutnya berupa bantuan pendidikan yang diberikan kepada pemuda duafa yang berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, termasuk juga untuk penggemukan hewan ternak dan juga untuk pengadaan sarana prasarana yang mendukung kegiatan peternakan. Membiayai program beasiswa tahfidz yang dilaksanakan di Quran Learning Center di Yogyakarta untuk memberikan dana pendidikan agar bisa meneruskan pembelajaran dan juga menghafal Al-Quran. Kemudian, Yayasan BSM Umat melakukan penyaluran dengan melaksanakan program bantuan ekonomi desa, yaitu pembibitan ternak domba dan kambing dengan memberikan bantuan modal berupa domba, kambing, serta pendampingan di wilayah Purbalingga, Jawa Tengah. Selain itu juga melaksanakan pengembangan klaster usaha berbasis pesantren untuk mengembangkan potensi ekonomi pondok pesantren. Adapun kegiatannya berupa bantuan modal usaha, alat usaha, serta pendampingan. Sukuk wakaf dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut. Wakif mewakafkan uangnya baik secara temporer maupun perpetual atau selamanya melalui LKSPWU atau Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Jika dilakukan secara offline, maka wakif akan menandatangani atau menyetujui akta ikrar wakaf dan mengisi formulir pemesanan pembelian sukuk wakaf yang ada pada MIDIS atau mitra distribusi. Jika dilakukan secara online, maka wakif akan menyetujui akta ikrar wakaf dan melakukan pemesanan sukuk melalui sistem elektronik yang disediakan oleh MIDIS. Dana wakaf uang kemudian akan diinvestasikan pada sukuk wakaf. Setelah itu, pemerintah menerbitkan sukuk wakaf di mana kepemilikan sukuk wakaf akan tercatat atas nama wakif yang bertindak atas kuasa dari nadhir. Pemerintah kemudian membayarkan imbal hasil investasi sukuk wakaf kepada nadhir yang berupa kupon atau imbalan yang akan dibayarkan secara periodik setiap bulan. Nadhir akan menyalurkan imbal hasil investasi sukuk wakaf melalui berbagai lembaga sosial untuk pembiayaan program atau kegiatan sosial non-APBN, antara lain pembangunan dan pengembangan aset wakaf yang bersifat fisik dan pembiayaan program dan kegiatan sosial yang bersifat non-fisik. Pada saat jatuh tempo sukuk wakaf, dalam hal wakaf temporer atau sementara atau berjangka waktu, pemerintah akan membayarkan dana tunai pelunasan nominal sukuk wakaf kepada wakif. Dalam hal wakaf perpetual atau selamanya, dana wakaf pelunasan nominal sukuk
diserahkan kepada nadhir melalui penerbitan rekening dana wakif untuk dikelola lebih lanjut.